Halo Gemini, saya dengan Madam Aza. Kita bacakan sekarang kartu tarotnya. Kali ini yang kita bacakan adalah tentang percintaan Gemini selama 2022. Yang pertama adalah bagaimana secara umum percintaannya Gemini di tahun 2022. Kartu yang keluar adalah kartu Judgment. Waduh, ini horoskopku sendiri nih. Gak usah khawatir, kartu Judgment ini menunjukkan energi panas, matahari, gunung berapi, ular, api, dan juga lahar. Ini menunjukkan adanya potensi untuk terjadinya hal-hal yang di luar dari harapan. Karena energi panas, ketika energi panas ini keluar, mungkin kita berencana A, yang terjadi B. Mungkin kita pengen sama pasangan tahun ini udah bisa nikah, tapi ternyata harus ditunda jadi tahun depan. Atau misalnya pengen ketemu orang tuanya dia, orang tuanya dia mungkin pindah ke Timbuktu gitu ya. Hal-hal yang kamu rencanakan mungkin akan mengalami kemunduran dari segi waktu gitu. Dan kartu Judgment ini sebenarnya merupakan pelajaran tentang gimana caranya kita memanage ego. Semakin kita legowo untuk hal-hal yang nggak bisa kita atur, semakin kita rela dan ikhlas gitu ya, bahwa nggak semuanya bisa ngikutin timeline kita loh, karena kan semesta kan nggak selalu sesuai dengan rencana kita. Ada yang namanya divine timing, dalam arti Tuhan tahu yang terbaik kapan itu harus terjadi gitu. Jadi itu akan semakin mudah dan semakin ringan untuk kita melewatinya gitu. Walaupun sekeliling panas, walaupun situasinya gak ideal buat kita, tapi kita masih tetap bisa hidup baik-baik saja dan menikmati hidup karena selalu happy di setiap kesempatan. Diaminin aja guys. Lalu kartu yang kedua yang sebaiknya diwaspadai oleh Gemini dalam hal percintaan di tahun ini, kartu yang keluar adalah The Devil, energi negatif. Kalau menurut saya The Devil ini lebih banyak kegodaan ya, godaan diri sendiri untuk melakukan hal-hal yang gak sesuai dengan value ataupun rencana kita. Misalnya udah punya pasangan, terus tiba-tiba ada mantan, ada orang yang sangat menarik yang kayaknya susah untuk kita cuekin, yang ngedeketin. Nah, kita harus sadar bahwa value kita sebagai Gemini yang sering dikutuk sebagai genit dan susah komitmen, bukan bercanda, bahwa value kita sebagai manusia, bahwa kita jauh lebih baik daripada itu. Jadi kita jujur atau enggak, mungkin pasangan enggak tahu gitu, tapi diri kita sendiri tahu, Tuhan tahu. Yang paling penting adalah kita mau jadi orang seperti apa sih gitu. Apakah kita mau give in, nyerah sama godaannya, give in into the temptation gitu ya, atau kita mau membangun diri kita sendiri nih untuk hal-hal bagus gitu. Karena kalau menurut saya energi The Devil ini bukan dari luar, bukan dari sekitar, tapi dari dalam diri kita sendiri. Dan biasanya saat kita ingin menjadi lebih baik gitu ya, cobaannya jauh lebih besar. Ditahan-tahani. Kartu yang terakhir adalah yang sebaiknya dilakukan oleh Gemini dalam hal percintaan di tahun 2022. Kartu yang keluar adalah The Hangman. The Hangman ini kan sebenarnya katanya tentang struggling dan suffering ya, karena digambarkan tentang orang yang sedang digantung terbalik di bawah air. So, dalam hal percintaan yang sebaiknya dilakukan selama tahun 2022 adalah menahan diri. Resonate sama kartu yang keluar sebelumnya ya. Ini ada tentang cobaan, ini tentang menahan diri, diikat, coba setannya diikat gitu ya, jangan bandel terus, jangan yang itu lucu, yang itu juga lucu, sama yang itu juga kayaknya boleh gitu ya, karena hidup ini banyak pilihan. So, yang sebaiknya dilakukan oleh Gemini dalam hal percintaan di tahun 2022 adalah mengatasi masa-masa sulit dengan bersabar, karena pada saat kita digantung terbalik di bawah air, pelajaran utama yang diberikan pada kita adalah menghadapi diri kita sendiri. Banyak hal mungkin yang ingin kita lakukan, tapi kita menahan diri ataupun situasi yang menahan kita untuk belum bisa melakukan itu, dan itu nggak apa-apa. Sungguh nggak apa-apa, karena hidup itu penuh dengan kejutan, penuh dengan keseruan, penuh dengan hal-hal yang membahagiakan. Seringkali orang hanya fokus pada yang nggak enaknya aja, pada yang jeleknya aja, pada yang nggak idealnya aja. Padahal yang
baik-baik, yang manis-manis, yang menyenangkan jauh lebih banyak gitu. Menahan diri dari melakukan hal-hal yang nggak sepatutnya, menahan diri nggak jadi orang yang cuman hidup untuk saat ini gitu ya, karena kan selalu ada konsekuensi gitu. Jadi kita harus mikirin konsekuensi jangka panjangnya, jangan impulsif. Sekian bacaannya, semoga bermanfaat. Kita doakan saja yang terbaik untukmu. Semoga dalam hal percintaan mendapatkan pelajaran yang berharga dan juga kehidupan percintaan yang hangat, menyenangkan, membahagiakan, saling support satu sama lain, dan kalau belum punya pasangan bisa diberikan pasangan yang paling baik untukmu. Terima kasih, bantu saya dengan cara di klik like-nya, subscribe, share, dan juga komen.